Langsung ke Pak Mulyanto selaku anggota legislatif Komisi 7. Bagaimana Pak? Apakah konsep keadilan ini dalam RUU EBT yang sudah disiapkan dari pihak DPR RI? Pak Mulyanto, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengar sama-sama bagaimana pandangan pemerintah terhadap RUU EBT ini. Jadi sudah sangat jelas sekali bagi kita. Bapak Ibu sekalian, benar sekali bahwa RUU EBT ini adalah inisiatif dari DPR RI, khususnya mobil khusus Komisi 7. Kenapa? Walaupun tadi sudah jelaskan target-target kita, semangat kita untuk mendukung ya penurunan GRK, meningkatkan sumber energi untuk listrik yang lebih terbarukan, sustainable ya, bisa berkelanjutan. Karena kan semakin hari kan semakin tipis energi fosil kita dan bersih secara lingkungan. Namun tentu saja ada hambatan-hambatan di dalam pengembangan EBT ini yang kalau kita tidak bingkai secara regulasi ini tidak memberikan kepastian hukum. Yang pertama harus kita pahami bahwa berlimpah memang sumber EBT kita, namun secara teritorial kadang-kadang tidak match ya antara supply dan demand-nya. Kita punya sumber PLTA yang luar biasa besar. Mambramo adalah tempat yang bagus sekali untuk pengembangan sumber daya teknologi, sumber daya pembangkit tenaga air, termasuk juga Kalimantan Utara dengan sungai Kayangannya, sumbernya sangat besar sekali. Namun di sana pertumbuhan ekonominya atau demand-nya masih rendah sekali, sehingga tidak bisa digesa pembangunan di sana. Tadi juga sudah disampaikan, selain PLTA memang salah satu kelemahan dari EBT skala energinya ya paling 100 gitu kan. Nah ini makanya Pak Dadang genjot yang PLTS yang skala besar, di atas 100-an. Nah ini kan menarik ke depan ini. Jadi masih ada hambatan di sana-sini terkait EBT, dan yang paling utama sebetulnya hambatan yang kita rasakan adalah terkait dengan keekonomian, ini yang jadi masalah. Terkait dengan harga dari energi baru terbarukan. Karena jangan heran kalau di dalam EBT ini banyak usulan yang mengarah kepada fit-in tarif. Udah dibangun saja EBT, nanti selisihnya dibayar oleh negara, disubsidi. Semangatnya ada begitu di situ, ya. Terus terang ada seperti itu. Pokoknya bangun aja. Kalau udah dibangun udah wajib PLN beli. Nah, itu ada 2 klausul terkait itu yang perlu dipertimbangkan dari aspek keadilannya. Keadilan dari segi akses, ketersediaan maupun dari segi harga, affordability. Jadi memang ini keadilan ini barang yang gampang diucap tapi dilaksanakannya nggak mudah itu ya. Ya banyak teman-teman semangat ini, ya punya istri lebih dari 1, semangat. Tapi ketika harus adil, nggak mudah itu adil itu. Cenderungnya lari pulang ke yang muda terus itu. Nah, nanti kita diskusikan bagaimana perspektif PKS dalam menanggapi persoalan keadilan di aspek harga dan kewajiban PLN untuk membeli itu. Jadi karena ada ya beberapa kendala di dalam mendorong lajunya pembangunan EBT, maka dibutuhkanlah regulasi ini. Nah, baik kita DPR RI berinisiatif menyusun RUU EBT itu. Dan pemerintah kelihatannya tadi Pak Dadang ya udah menyambut baik, bahkan menunggu. Wah, kalau begini enak ini. Kalau pemerintahnya menyambut baik, maka DPR segera menyelesaikan. Sekarang tahapnya ini udah selesai nih. Masukan dari berbagai pihak, stakeholder udah selesai. Praksi-praksi dalam waktu 2 minggu diminta masukannya. Nah, dalam waktu kurang lebih seminggu lagi ke depan ini, bukan seminggu lagi ya, 10 hari lagi, masuk semua dari fraksi. Nah, kita godok,
rampung itu kemungkinan dari Komisi 7. Mungkin dalam sidang kali ini, selesai dari Komisi 7, kita bawalah ke Badan Legislasi. Badan Legislasi mungkin 2 minggu, 3 minggu paling lama, selesai, dibawa ke paripurna. Paripurna ketok, dikirim ke pemerintah. Nah, kalau kita optimis ini dengan tadi yang Pak Dadang sampaikan, semangatnya, mudah-mudahan kalau menurut saya Oktober atau kalau bisa Agustus, udah selesai. Paling tidak, tahun ini udah selesai. Paling tidak. Semangat teman-teman di DPR itu seperti itu. Kita mendukung RUU ini karena kita inisiatifnya DPR, kita kawal, mudah-mudahan EBT ini mempunyai dasar hukum yang kokoh, ya. Nanti kalau ada kurang-kurang dengan peraturan pemerintah dikuatkan. Ya, mudah-mudahan target-target kita dalam penurunan GRK, target-target listrik EBT kita bisa kita kawal. Demikian Bapak Umar, moderator. Draft kita di RUU ini bagaimana tuh pengimplementasian harga EBT dan feed-in tarif yang tadi Pak Mulyanto juga sampaikan di awal? Apakah itu sudah tepat, berarti feed-in tarif hanya untuk skala lokal dan skala kecil dan pengusaha lokal saja, dan bagaimana itu pengimplementasiannya? Pak Mulyanto, silakan. Ya, terima kasih. Di dalam draft sekarang kami cermati, memang ini yang diusulkan dapat dikatakan feed-in tarif 100% ya. Jadi EBT dibangun, kalau dia disetujui selisihnya diganti oleh pemerintah. Kalau ini makanya PKS melihat ini terlalu berat. Apalagi kondisi pemerintah sedang nggak punya uang ini, habis untuk fokus ke kesehatan kan. Nggak bisa kita membayari gitu loh EBT yang jauh dari harga keekonomiannya. Nggak masuk akal menurut kami. Jadi kami nggak setuju dengan draft yang sekarang. Bahkan saya setuju nih dengan apa yang dikatakan pemerintah. Kita harus fair. Untuk skala-skala kecil, apalagi di daerah pedalaman, itu adalah sumber satu-satunya. Kita gunakan feed-in tarif. Bagus itu, cocok. Tapi kalau untuk yang skala menengah besar, ya treatment kompetisi lah. Apalagi tadi Pak Revi udah bilang, sebetulnya nggak masalah bagi IPP itu soal tarif ini. Asal ekosistem bisnis yang terjaga. Nah, ini yang kami ingin garis bawahi. Jadi pemerintah, kita semua harus bisa memenuhi apa yang disampaikan industri tadi. Ekosistemnya terjaga, kompetisinya baik, konsisten, lalu PLN dan IPP ini membuat perjanjian yang bankable. Nah, ini soal implementasi. Ini soal implementasi. Dan saya juga tertarik nih sebelum ini lagi ya, apa yang sampaikan Pak Jiteng, kok PLTP bisa lebih murah di negara lain? Nah itu, sekarang ini saya lihat harganya masih 7 sen ke atas gitu kan. Padahal betul itu, PLTP sekali ngebor udah keluar, udah gratis itu bahan bakarnya. Nah pertanyaannya, apakah nggak bisa di sisi hulunya ini ya betul-betul harga pengeborannya, bangun infrastrukturnya bisa lebih murah. Logikanya bisa murah. Saya dengar di Patuha bisa dikurangi capex-nya 20% gitu. Semakin murah. Apalagi ada gagasan untuk membangun sinergi BUMN. Hulu dan hilirnya mudah-mudahan bisa lebih murah. Kalau PLTS, saya yakin ini makin hari makin murah, makanya tadi pemerintah akan menggenjot ya PLTS. Sudah tepat saya rasa. Itu Pak Umar dari kami. Iya, baik Pak. Tapi kalau begitu, ini kita berarti ada mismatch di mana Pak Mulyanto? Kalau Bapak dari anggota legislatif juga sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Dadan bahwa feed-in tarif itu hanya untuk skala tertentu, tapi di draft yang saya rasa Bapak juga sebagai inisiator, maksudnya kan di DPR RI sebagai inisiator, kenapa ada perbedaan ini muncul dari mana berarti Pak Mulyanto kalau begitu? Publik kan jadi sedikit awam nih Pak. Draft ini kan berjalan ya Mas ya. Jadi nama membuat undang-undang draft itu hidup, living document. Jadi bukan final. Orang praksi juga belum memasukkan ini.
Nanti fraksi akan membahas itu, baru kita dalami, semua partai menyampaikan gagasannya, baru nanti diputuskan tingkat komisi. Sekarang belum putus tingkat komisi. Oh, Nanti begitu. baru setelah komisi selesai dibawa ke balok paripurna. Nanti bareng lagi dengan pemerintah. Ya, makanya yang moderat itu apa yang disampaikan Pak Dadang itu, saya itu moderat. Kami mendukung itu. Itu berkeadilan. Artinya yang di daerah terpencil, pedalaman, skalanya pun kecil, itu adalah satu-satunya, nggak apa-apa kita bantu di sana. Dari APBN, itu kan bagian dari afirmatif. Nah, saya Jadi rasa pengawalannya masih panjang nih, Pak ya? masih panjang. Pengawalannya masih panjang nih. Tapi Ya, ya. kalau dari Bapak mungkin lebih khusus ke PKS setuju dengan pandangan Pak Dadan tadi terkait fit-in tarif untuk ini tertentu ya. Dan Iya. tadi juga saya menarik dari Pak Mulyanto dan Yang terkait dengan harga ini, tadi juga Pak Jiteng sudah menyampaikan, memang di draft undang-undang yang ada, RU yang ada ini, ada kewajiban ya untuk PLN membeli listrik yang dibangkitkan oleh EBT. Nah, itu terus terang kami sendiri dari PKS ini kurang setuju. Kurang setuju kalau ada langsung ada kewajiban. Apalagi tadi dengan harga yang tidak kompetitif. Ya. Karena terus terang, kondisi PLN yang utangnya hampir 500 triliun, yang SDM-nya di lapangan ya, masih ada masalah-masalah dalam berhadapan dengan IPP ya. Kalau diberatkan dengan kewajiban harus membeli listrik yang mahal, itu ambruk lah PLN. Kita nggak boleh, kita harus melindungi PLN ini. Ini adalah aset negara yang harus kita jaga biar semakin hari semakin kuat. Bahkan kalau perlu PLN sendiri loh yang mengadakan tenaga surya yang bisa lebih kompetitif kan begitu. PLN laksanakan sendiri, buat harga 4 sen kalau bisa, gunakan oleh PLN. Jadi jangan PLN sendiri di pembangkitnya itu nggak ikut mengembangkan. Di pembangkit PLN keteter, lalu di transmisi keteter lagi. Ini bahaya. Nanti PLN cuma jadi penjaga tower. Nah, ini harus kita jaga PLN ini. Nah, tugas pemerintah adalah menjaga PLN. Jangan sampai nanti ketika dominasi listrik dan transmisi swasta itu dominan, lalu mereka ngambul, yang rugi adalah masyarakat. Listrik adalah barang yang strategis, dan itu sudah kita nyatakan di dalam undang-undang kan, karenanya harus dikuasai oleh negara. Nah, jadi apa yang disampaikan Pak Dadang saya rasa sudah inline ya. Selama harganya itu berkeadilan, adil untuk lingkungan, adil untuk keekonomian, adil untuk akses, dan disampaikan ke publik secara terbuka, saya rasa dukungan akan diperoleh. Yang sangat tidak diperoleh itu adalah pemaksaan. Memaksa harga sekian wajib dibeli. Itu zaman hari gini kok paksa-paksa, nggak bisa lah. Padahal IPP tadi yang diinginkan kan adalah competitiveness yang berkeadilan, terbuka, ekosistem yang baik. Ya, saya rasa pemerintah akan terus mengarah ke sana ya, harapan kami ya. Tadi Pak Dadang mengisyaratkan seperti itu. Demikian. terima kasih banyak. Menurut saya ya, ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan Pak Jiteng. Kita buka peluang untuk masyarakat tuh berpartisipasi secara luas. Makanya tantangan Pak Jiteng, kenapa harga listrik PLN dalam grid bisa kalah dengan listrik atap rumah? Kita tekan PLN dengan memberikan izin semudah-mudahnya ekspor impor yang lebih adil dari listrik atap rumah. Jadi Coca-Cola Amatil misalnya, kan menyumbang sekian mega, 7,2 megawatt. Beri insentif izin yang mudah kepada swasta untuk masang di rumah-rumahnya, di atap-atap industrinya. Silakan. Pemerintah nggak keluarin modal. Hanya pemerintah tugasnya memudahkan jalan perizinan. Lalu kalau mereka lebih bisa diekspor atau bisa diimpor. Nah,
Ketika swasta dalam hal ini masyarakat termasuk industri berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan dirinya, pasti harga PLN tertekan itu. Ya kan? Tertekan lah karena kan orang nggak mau ngambil listrik PLN kalau harganya mahal kan begitu. Nah di sini terjadi evaluasi, kalau bahasa ekonomi apa? Destruction innovation ya. Dipaksa untuk mengadakan inovasi karena di destruktif kondisinya. Nah ini aktor yang paling bagus adalah swasta masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Sekarang kan karena memang kondisinya berlebih, oversupply 30%, demand kita juga melorot karena pandemi, ya terpaksa kita moratorium itu orang yang membangun listriknya sendiri kan begitu. Nah, tapi nanti kalau sudah stabil, untuk EBT, bagus masyarakat dibuka. Kalau masyarakat mau masang di rumahnya masing-masing misalnya kan, apalagi di daerah terpencil, wah itu dimudahkan sambungannya ke grid ekspor impornya. Saya rasa swasta adalah aktor yang utama ya. Pemerintah ini kan membantu ya. Kalau tidak berjalan mekanisme pasar, maka kewajiban pemerintah untuk selalu mendukung. Karena listrik ini kan hajat hidup orang banyak. Beban tanggung jawab akhir itu ada di pemerintah, ada di PLN. Namun ketika swasta ingin bergerak ya di sisi yang kayak seperti tadi ya, kita fasilitasi sehingga kita menjadi ringan. Nah, itu saya rasa poin utama dari saya. Kalau berdasarkan konstruksi hukum yang ada sekarang, apakah Pemda itu sudah ada beban atau ada tanggung jawab mengenai pemenuhan listrik di daerah atau pemenuhan listrik EBT ini? Ya, kemarin juga 2 hari yang lalu ya kalau tidak salah, itu Asosiasi Pemda hadir RDP, ya mereka minta untuk bisa terlibat di dalam pengelolaan EBT. Ya memang terus terang ini kita belum mengarah kepada bagaimana penyerahan pengelolaan EBT untuk di daerah kita serahkan kepada Pemda, belum ada pembicaraan seperti itu. Karena tadi juga Pak Jiteng bilang, secara teknis di lapangan kita kan punya pengalaman ya. Saya sendiri pernah ngelihat yang di Batam ya. Saya pernah lihat di Batam. Nah ini yang ada semangat ya dari teman-teman Pemda ini, semangat otonomi daerah, karena listrik kan bukan yang masuk 6 yang itu ya, 6 yang desentralisasi. Jadi ada keinginan untuk ikut mengelola listrik ini. Namun akhirnya memang kalau saya lihat jalan tengah yang terbagus, ya itu apa yang dikatakan Pak Dadang, udah silakan Pemda terlibat sebagai BUMN, itu seperti IPP dia mengelola, silakan. Namun infrastrukturnya, kelembagaan beban penguasaan negaranya tetap ada di PLN. Jadi nggak membagi ke dalam PLN daerah gitu ya. Masih ada suasana ke sana. Walaupun semangat dari Pemda semangat ingin ikut terlibat ya sebanyak-banyaknya. Kalau kami merasa partisipasi dalam pembangkitan sebagaimana IPP bersaing, mereka yang punya lapangan mungkin lebih paham sehingga bisa lebih murah, mereka juga punya ownership yang tinggi, mereka juga akan mengawasi dengan lebih baik, itu baik-baik saja. Itu baik-baik saja. Cuma sejarah kita kan punya pengalaman, kompetensi PLN ini kita harus dorong semakin lebih profesional. Saya rasa itu terkait daerah. Bapak, apakah terkait feed-in tarif yang hanya untuk 5 megawatt ke bawah ini termasuk prioritas yang akan diperjuangkan untuk dimasukkan ke dalam RUU EBT ini, ataukah akan dibahas terpisah saja begitu? Ya, sekarang kan di draft yang ada ini kan feed-in tarif keseluruhan ya. Kalau kami PKS nggak setuju itu, karena ini pasti akan memberatkan keuangan negara.
Saya lebih cenderung sikap PKS sekarang itu adalah udah kita kembali aja ke undang-undang energi yang ada. Di sana kan lebih global. Nanti silakan pemerintah lebih mendetailkan mana yang perlu dikhususkan, misalnya untuk di daerah tertentu yang megawattnya kecil-kecil saja langsung dapat feed-in tarif, mana yang harus lelang penuh dan sebagainya. Saya rasa ini wilayah yang lebih fleksibel. Nah, undang-undang yang existing sekarang itu undang-undang energi kami pelajari cukup memberikan payung gitu, cukup memberikan payung. Tapi kalau kita paksakan dengan fit-in tarif, ini akan anggaran kita akan tersedot habis, akan banyak ke sana. Demikian dari kami. Jadi sejarah kita kan membuktikan 2014 banyak negara sudah mulai meninggalkan PLTU. Kita justru menggenjot PLTU dengan program 35.000 megawatt. Ya, masih didominasi oleh PLTU, batu bara. Barulah sekarang kita meskipun agak terlambat, ya, akan mulai ya lebih serius terhadap EBT. Jadi kalau menurut saya EBT itu ya point of no return, sudah nggak bisa balik lagi, harus digenjot, harus maju, bukakan pintu. Kalau enggak saya masuk sendiri. Pas sama Dadang tuh itu, ya wajib. DPR mendukung itu. DPR mendukung itu. Cuma kalau kami dari PKS ini, dengan semua yang akan kita laksanakan ke depan tadi terkait EBT, harus diingat persoalan keadilan. Jangan sampai masyarakat dibebankan dengan harga yang tinggi. Nah itu, jadi keadilan harga, keadilan lingkungan, keadilan teknologi, ini yang harus demikian rupa. Sehingga akhirnya PLN tetap eksis bahkan berperan. Bahkan kita dorong PLN agar maju membangkitkan EBT ini. Nah, kan makin kokoh jadinya. Jadi sinergi antara introduksi energi yang semakin bersih dan berkelanjutan, namun dengan harga yang terjangkau. Nah, inilah yang diuntungkan adalah semuanya. Nah, kita mengarah ke sana. Energi yang affordable, ya kan, accessible, sustainable. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.